Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Al-Mukarramun wal Muhtarumun yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya Gus Nuril, kasih tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Yang saya hormati Mas Sugeng sebagai pembimbing kita. Ini kalau di NU Suriah. Suriahnya Pancasila. Tepuk tangan untuk Mas Sugeng. Ada Kang Asep yang sosoknya memberikan harapan baru di Kabupaten Bogor ini, yang terus memberikan arah bagaimana Pancasila menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Tepuk tangan buat Kang Asep. Ada Al-Mukarram Kiai Suhadi, kader Gus Dur, kader NU, yang terus mengajak kita bersama-sama berjuang membangun kedamaian di tengah kebinekaan. Saya sangat bangga dan mudah-mudahan keberanian dan semangatnya tidak pernah surut. Tepuk tangan buat Kiai Suhadi. Tentu banyak sosok yang lain di sini, teman-teman dari Pemuda Pancasila, dari Banser. Saya jauh-jauh dari Jakarta hadir di Kabupaten Bogor ini karena saya ingin bahwa kita semua tetap dalam satu nafas, tetap dalam satu pikiran, bahwa kita bersama-sama membangun negeri ini di atas kesadaran penuh terhadap pentingnya Pancasila. Maka saya mendukung supaya Rumah Pancasila benar-benar menginspirasi Kabupaten Bogor, bahwa apapun agama, apapun keyakinan, apapun kelompok yang kita pilih, sama sekali tidak mencerai-berakan kita sebagai sebuah bangsa. Maka kalau melihat pertemuan hari ini, inilah wajah Indonesia yang sebenarnya. Wajah Indonesia yang beragam. Tetapi kita bisa duduk bersama. Maka Bung Karno dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945 mengatakan, wahai rakyatku, wahai seluruh warga negara bangsa, marilah kita bangun negara ini berdasarkan ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkeadaban. Silahkan yang Islam beribadah dengan cara mazhab dan keyakinannya. Yang Kristen, Katolik datang ke gereja. Yang Hindu ke pura. Yang Buddha ke wihara. Yang Konghucu ke kelenteng. Silahkan. Tetapi kata Bung Karno, bahwa dalam ketuhanan kita, bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh egois, tidak boleh fanatik, dan tidak boleh intoleran. Maka kalau kita melihat para pendiri bangsa, kita tentu bangga karena para pendiri bangsa mengajarkan, memberikan keteladanan bahwa seluruh elemen bangsa silahkan berketuhanan, berkeyakinan, tetapi harus berkebudayaan, hidup toleran, hidup rukun. Maka kalau ada kelompok di Kabupaten Bogor ini yang menolak
kelompok lain karena perbedaan keyakinan. Saya kira ini sudah menyimpang terlalu jauh. Saya kira ini bukan berketuhanan yang berkebudayaan. Ini ketuhanan tanpa hati nurani. Ini ketuhanan yang betul-betul salah. Maka saya Gus Nuril datang jauh-jauh dari Jakarta karena kami cinta Kabupaten Bogor ini, karena kami cinta Pancasila, karena kami cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kata kuncinya, kita yang waras jangan menyerah. Kita yang waras jangan mengalah. Kita harus perjuangkan titik darah penghabisan untuk menjaga kota Bogor ini menjadi negara rumah Pancasila. Maka kalau ada intel di sini, kalau ada dari perwakilan Kabupaten Bogor, saya berpesan, janganlah mendiskriminasi kelompok minoritas apapun. Bersikaplah adil, memberikan perlindungan kepada siapapun, apapun kelompok dan keyakinannya. Dan kami sebagai rakyat, sebagai warga negara, akan selalu mendukung langkah-langkah konstitusional untuk memberikan perlindungan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan perdamaian dunia. Kami rakyat akan mendukung, karena itu titah dari pendiri bangsa ini. Jadi sekali lagi saya minta supaya kita jangan mengalah, kita jangan menyerah. Kita ini kelompok mayoritas, mereka kelompok intoleran itu, kelompok garis keras itu, kelompok ekstremis itu, dimanapun mereka adalah kelompok minoritas. Karena itu kita hadir memberikan penyadaran kepada mereka. Kita mengajak mereka kepada jalan yang benar. Saya tadi mengatakan kepada wartawan, kami mengajak kepada kelompok intoleran, marilah hijrah kepada jalan toleransi. Marilah hijrah kepada jalan Pancasila. Marilah kita bertaubat. Negara ini tidak dibangun oleh satu kelompok. Di negara ini dibangun oleh berbagai kelompok, berbagai kalangan. Kalau dulu orang-orang NU egois, bisa saja kita mendirikan negara ini berdasarkan platform para ulama NU. Tetapi dengan kebesaran jiwanya, dengan mata batinnya yang meneropong jauh ke depan bahwa negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika, para ulama melalui doa, sholat tahajud, sholat hajat, meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan melalui satu diskusi forum musyawarah yang sangat panjang, kita sampai kepada suatu kesepakatan bahwa Pancasila adalah bersifat final. NU melakukan 3 kali pertemuan. 1935 Muktamar NU di Banjarmasin mengatakan 10 tahun sebelum merdeka, Bung Karno bertanya kepada para ulama, para kiai, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan merdeka. Tolong para kiai memberikan masukan, kira-kira negara kita ini seperti apa. Maka para kiai bermusyawarah merujuk pada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini selalu dikatakan oleh Gus Dur, Allah yarham, untuk mengingatkan kita semua, para kiai sampai kepada sebuah kesimpulan, Indonesia, Nusantara kalau merdeka ini, maka nanti akan menjadi negara damai, Darussalam, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Kalau kamu ingin negara Islam, pindah ke Arab Saudi. Tapi kalau kamu ingin negara Darussalam, negara damai, inilah Indonesia, negara damai. Maka pada tahun 1884 dalam Muktamar NU di Situbondo,
muncul pertanyaan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila. Dalam muktamar itu disebutkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tugas dari kita warga Nahdien adalah membumikan Pancasila karena Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Di tengah gejolak kelompok yang mempertanyakan Pancasila tahun 2006, Musyawarah Nasional Alim Ulama, kebetulan saya menjadi tim perumus di Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kita. Dan Kiai Ma'ruf membacakan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama, dikatakan sejak hari ini tahun 2006 tidak boleh lagi ada yang mempertanyakan bahwa Pancasila adalah final bagi kita. Tugas kita adalah membumikan dan mengamalkan Pancasila. Kita hadir di sini, di tempat ini hanya ingin membumikan Pancasila. Maka saya hadir di sini dengan Gus Nuril ini adalah amanat para ulama Nahdlatul Ulama. Ingat, kita ingin buktikan bahwa Pancasila itu bukan hanya dihafalkan, tetapi tugas kita adalah membumikan dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu terakhir saya katakan kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini, jangan takut, la tahzan, jangan bersedih, la takhaf, jangan takut. Kita ini di jalan yang benar. Kita ini sedang berjihad membumikan Pancasila. Setiap perjuangan kita, setiap nafas kita, setiap titik darah yang mengalir di dalam badan kita adalah perjuangan untuk membela Pancasila, membela tanah air, dan mencintai, membela tanah air adalah bagian dari iman. Maka teruslah istiqomah, jangan pernah mundur. Kita harus maju terus. Saya belajar dari Gus Nuril, tidak pernah takut satu inci pun untuk memperjuangkan Pancasila. Karena Pancasila ini kita warisi bagi anak cucu kita. Saya tidak ingin suatu saat anak saya, cucu saya menangis merintih karena Pancasila tidak lagi menjadi bahasa dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana nasib ke depan bangsa ini, tetapi saya optimis bahwa dengan kebersamaan, Mas Sugeng terima kasih banyak, dengan kebersamaan ini di tempat ini yang telah menjadi rumah Pancasila, saya melihat ada harapan, ada masa depan bagi kita sebagai suatu bangsa. Itulah kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya akan menjaga markas Ahmadiyah. Saya tadi sudah bilang kepada warga Ahmadiyah, kalian istirahat di dalam. Kalau ada yang mengganggu di luar, biar saya akan hadapi. Saya katakan, saya cuma ingin membuktikan bahwa Pancasila tidak hanya dihafalkan, bahwa Pancasila itu hidup, memberikan penyadaran, dan kita menyadarkan mereka. Insya Allah nanti saya akan temui kalau ada demo, Mas Sugeng saya sudah siapkan jahe merah supaya mereka tidak kena corona. Inilah bentuk cinta saya kepada mereka. Silakan berdemo yang damai. Saya akan membawa corona, membawa apa? Jahe merah untuk supaya tentara Allah sembuh. Itulah kira-kira, mudah-mudahan kita bangsa ini diberi keselamatan dari berbagai macam musibah dan cobaan. Mudah-mudahan bangsa ini cepat keluar dari bahaya ancaman intoleransi, karena yang lebih berbahaya dari virus corona adalah intoleransi, kekerasan dengan atas nama agama. Itulah kira-kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.